Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, a'azzakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di masjid, salah satu rumah di antara rumah Allah ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, menggugurkan dosa-dosa kita, memudahkan jalan kita semuanya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah, insyaallah hari ini kita akan mencoba mengetahui, merasakan dan mencoba untuk melihat lebih dalam tentang ada saudara-saudara muslim yang lainnya di negeri yang lain selain yang kita kenal. Selama ini kita kenal ada Palestina, kita kenal ada Suriah, kita kenal ada Rohingya, kita kenal ada Somalia, kita kenal ada Afghanistan, Irak, Yaman. Tapi ternyata ada satu kelompok kaum muslimin yang Robnya sama dengan kita, Rasulnya sama dengan kita, kiblatnya sama dengan kita, kitabnya juga sama dengan kita, tapi mereka hilang dari peta dunia dan kabarnya tidak terdengar, melainkan baru-baru saja kita mendengarnya. Oleh karena itu, semoga hadirnya antum, Bapak Ibu semuanya, kita di sini, semoga masuk dalam apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang merasakan sakit, gundah, merasakan terganggu karena kondisi kaum muslimin yang lain, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, hari ini dimuliakan Allah, kita akan mulai terlebih dahulu dari yang menjadi pengalaman saya ketika saya dimudahkan Allah untuk berkunjung ke Xinjiang. Sebenarnya perjalanan kami ke Cina itu tujuan utamanya bukan ke Uighur atau ke Xinjiang, ke Turkistan Timur yang akan kita bicarakan. Justru sebenarnya tujuan utamanya itu ke perkampungan Muslim yang ada di utara Cina. Karena ternyata Muslim di Cina itu tidak hanya Uighur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi juga ada yang namanya Muslim Hui, ya. Sehingga nanti menarik menjadi perjalanan kami bahwa ternyata kami mendapatkan fakta-fakta yang menarik ketika kami berada di Hui. Nah, tapi kita tetap akan fokus membicarakan Uighur, sebagaimana yang sebenarnya cerita ini sudah banyak kita post di media sosial, di media online maupun ada di YouTube juga. Tapi kita akan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dari perjalanan ini dari sisi yang lain, agar kita mendapatkan manfaat yang lebih, tidak hanya sekedar cerita. Yang pertama, kita akan jelaskan terlebih dahulu tentang Turkistan Timur ini, bahwa dahulu sebelum tahun 49 ada satu negara di dunia ini yang disebut dengan Turkistan Timur, ya, Turkistan Timur. Baik.
Turkistan Timur ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu negeri Islam yang dulu sempat berjaya dan merupakan pecahan dari khilafah Turki Utsmani. Jadi dahulu semua negeri-negeri Islam itu menginduk kepada khilafah Turki Utsmani. Tapi ketika tahun 24 Turki Utsmani itu runtuh, ya, maka Turkistan Timur itu juga ikut lemah. Jadi ceritanya singkatnya begini. Singkatnya tahun 24 ketika Turki Utsmani runtuh, ya, maka negara-negara yang menginduk kepada Turki Utsmani, termasuk negara-negara yang ada di Asia Tengah, itu semuanya melemah karena tidak ada lagi pendukung dari Turki Utsmani. Sehingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh Uni Soviet, ya. Tapi kita lanjutkan sambil menunggu. Saya khawatirnya nanti yang akhwat tidak menangkap secara lengkap kalau tidak dihadirkan PowerPoint-nya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika khilafah Turki Utsmani itu runtuh, maka negara-negara kecil yang ada, suku-suku atau bangsa-bangsa kecil yang ada di seantero dunia itu melemah. Termasuk yang melemah itu yang ada di Asia Tengah, ya. Jadi dulu suku-suku ini yang ada di Asia Tengah, ya, ini Bapak Ibu, ini dulu menginduk kepada Turki Utsmani. Tapi setelah tahun 24 Uni Soviet mengambil peluang ini, sehingga negara-negara yang ada di Turkistan Barat, yang Asia Tengah bagian barat, itu semuanya dijajah oleh Uni Soviet, ya. Sehingga dikenallah dengan Turkistan Barat, ya. Di situ ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, ada Kazakhstan, Tajikistan, ya, negara Istan itu, ya. Sebenarnya itu nama-nama suku. Dahulunya satu namanya Turkistan, ya, hanya saja terus dipecah-pecah. Nanti setelah Uni Soviet runtuh, dipecah-pecah sampai akhirnya itu nama jadi negara-negara sendiri. Istan itu artinya bumi, ya. Jadi kalau Uzbek itu buminya orang Uzbek, Tajikistan buminya orang Tajik, ya. Turkmenistan buminya orang Turkmen, begitu, ya. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, sampai akhirnya terpecahlah akhirnya yang bagian timur, yang bagian barat ini dijajah oleh Turkistan, oleh Rusia atau Uni Soviet. Adapun yang bagian timur ini, yang merah ini namanya Turkistan Timur, ya. Mereka tidak berhasil dijajah oleh Uni Soviet karena memang luas sekali daerahnya dan kuat sekali peradabannya, ya. Yang ada di Turkistan Timur inilah yang namanya Uighur. Bangsanya namanya bangsa Uighur, ya. Bangsa Uighur ini tidak berhasil dijajah oleh orang-orang Rusia atau orang-orang Uni Soviet ketika itu, karena memang memiliki peradaban yang kuat. Bahkan beberapa tahun kemudian, tidak sampai 10 tahun, mereka malah mendeklarasikan negeri sendiri namanya Republik Islam Turkistan Timur, ya. Dan itu tercatat dalam sejarah, ya. Negeri Islam, Republik Islam Turkistan Timur. Tapi ketika mereka mendeklarasikan Turkistan Timur itu, ya, umurnya tidak panjang. Kenapa? Karena Uni Soviet akhirnya bekerja sama dengan Cina untuk menjajah yang namanya Turkistan Timur ini. Uni Soviet negara komunis, Cina negara komunis. Akhirnya Uni Soviet menyerang dari atas, Cina menyerang dari bawah, ya. Dulu Tibet pun bukan bagian dari Cina. Tibet itu bagian yang dijajah Cina juga. Sebenarnya Cina itu kecil saja awalnya. Karena Turkistan Timur ini mereka jadi luas sekali. Nah, akhirnya dijajahlah Turkistan Timur ini. Tahun 34 mereka dijajah, jadi bagian dari Cina. Tapi penduduknya, bangsa Muslim Uighur ini tidak menyerah. Sampai akhirnya tahun 44, ya, mereka terus berusaha untuk kembali merdeka. Dan akhirnya dimudahkan Allah untuk kembali merdeka tahun 44, ya. Jadi di bulan Oktober kalau tidak salah yang lalu, kita mendapatkan di media sosial, ya,
hari kemerdekaan bangsa Uighur 44 Oktober ya, Oktober tahun 44. Nah, disitulah memang mereka merdeka lagi tahun 44 untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya berjalan terus mereka menjadi negeri, bahkan banyak literatur dan banyak bukti menyebutkan bahkan mereka punya paspor sendiri, punya mata uang sendiri, ya kan? Sampai akhirnya terus Cina dengan Uni Soviet ini bekerja sama untuk mengambil Uighur, mengambil Turkistan Timur. Karena bagi Uni Soviet, Turkistan Timur ini akan mengancam Turkistan Barat yang menjadi daerah kekuasaan Uni Soviet. Dan bagi Cina, ya, Cina pun akan diuntungkan ketika Turkistan Timur ini dikuasai. Kenapa diuntungkan? Karena ketika Turkistan Timur ini dikuasai oleh Cina, maka Cina bisa memperlebar daerah kekuasaannya. Nah, sampai akhirnya tahun 49 ya, tentara pembebasan rakyat Cina komunis kembali menduduki Turkistan Timur. Dan sejak tahun 49 itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sejak tahun 49 Turkistan Timur akhirnya menjadi daerah kekuasaan Cina. Hilang dari peredaran dari peta dunia, ya. Yang menarik hari ini dimuliakan Allah adalah ketika 49 sudah dikuasai Cina, Turkistan Timur ini dikuasai Cina, yang biru ini dikuasai Cina. Adapun yang kecil-kecil yang di sini itu dikuasai oleh Uni Soviet. Tahun 91 Uni Soviet runtuh. 26 Desember 91. Akhirnya Uni Soviet bubar. Negara-negara yang ada di Asia Tengah bagian barat, yang Turkistan Barat, itu semuanya merdeka. Ya. Merdekanya jadi negara-negara sesuai dengan bangsanya tadi. Ada Tajikistan, ada Turkmenistan, ada Kirgistan, ada Uzbekistan dan lain sebagainya. Adapun Turkistan Timur tidak merdeka. Karena dalam perjanjiannya Uni Soviet dan Cina, Uni Soviet menyerahkan Turkistan Timur kepada Cina. Dia tetap jadi jajahan Cina dan namanya dirubah menjadi Xinjiang. Yang mana Xinjiang itu bahasa Cina artinya perbatasan yang baru. Jadi memang itu perbatasan barunya Cina. Dulu memang daerah jajahannya Cina. Nah, di sini kita mengambil satu pelajaran penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa Turkistan itu dahulu terkenal dengan peradaban Islamnya yang sangat kuat, ya. Bahkan para ulama-ulama besar itu lahir dari Turkistan, ya. Kita kenal Imam Al-Bukhari, kita kenal Az-Zamakhsyari, Al-Baihaqi, kita kenal At-Tirmidzi, kita kenal Al-Khawarizmi, ya, pakar matematika. Kita kenal juga ada ilmuwan geografi Mahmud Al-Kasgari. Itu hari ini makamnya, ya, diratakan oleh pemerintah Cina karena menjadi satu motivasi bagi bangsa Uighur untuk bangkit. Sehingga makam dan patungnya, artinya patung kenangannya itu di makamnya itu diratakan oleh pemerintah Cina hari ini, ya. Al-Biruni dan lain sebagainya. Ini ulama banyak sekali, ya. Tapi mengapa ketika ulamanya banyak, peradaban Islamnya kuat, tapi mereka kenapa kok bisa terjajah juga, ya kan? Ini kan pertanyaan, ya. Jawabannya adalah ketika saya menanyai beberapa orang Uighur yang masih tersambung dengan saya sampai hari ini, baik yang ada di negeri-negeri Asia Tenggara ataupun yang ada di Turki. Saya tanya kepada mereka, apa sebab Turkistan Timur itu dulu berhasil dijajah oleh Cina? Jawaban mereka yang pertama adalah karena satu, runtuhnya khilafah Turki Utsmani. Tadi yang saya katakan, runtuh, maka negara-negara yang menginduk kepada daerah-daerah, wilayah-wilayah yang menginduk kepada Turki Utsmani itu gagal. Artinya terus melemah. Yang kedua sebabnya adalah karena lemahnya pemerintahan Turkistan Timur ketika itu. Jadi diplomasinya lemah, terus pemerintahnya mudah untuk dibayar, ya, diundang ke Beijing, ya, akhirnya melemah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadikan akhirnya Turkistan Timur ini lemah. Walaupun ulamanya banyak, pejuangnya banyak.
Ya. Karena negeri yang makmur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, negeri Islam yang makmur, yang berjaya itu harus memiliki 4 pilar, kata para ulama. Pilar yang pertama adalah ilmunya para ulama. Ulamanya harus banyak. Ulamanya harus betul-betul berilmu dan hanif. Yang kedua harus adilnya para penguasa. Penguasanya harus adil. Artinya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mudah dibayar, tidak mudah lemah, ya, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketiga, dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, doanya orang-orang miskin. Nah, 4 ini harus ada, ya. Karena 4 inilah yang menyokong menjadi pilar suatu negeri itu bangkit. Ya. Maka kita lihat hari ini negeri kita sudah ada 4 ini belum? Ya. Orang kayanya, ya, bersifat materialistik atau membagikan hartanya dermawan kepada orang-orang yang lain. Orang fakirnya mungkin senantiasa berdoa karena banyak kezaliman-kezaliman. Tapi apakah ketika ulamanya banyak, penguasanya juga adil? Ya. Ini yang menyebabkan Turkistan Timur akhirnya apa? Akhirnya terjajah. Ya. Sehingga dari situlah akhirnya mereka terputus dari negeri-negeri Islam. Ya. Nah, ini pelajaran penting yang pertama yang kita bahas, melihat sisi lain dari perjalanan ini. Ya. Karena saya inginnya pagi hari ini tidak hanya bercerita seperti di tempat-tempat lain, tapi kita coba lihat apa faedah-faedah yang dapat kita ambil dari materi kita ini. Nah, ini yang menyebabkan Cina akhirnya apa? Tidak rela kalau Turkistan Timur itu dilepas. Karena Turkistan Timur itu peradabannya sangat kuat, banyak orang solihnya, banyak ulamanya, sehingga Allah bukakan keberkahan dari dalam buminya. Maka sumber daya alamnya orang-orang Turkistan Timur atau Uiguristan ini sangat melimpah. Cadangan minyak dan gas terbesar Republik Rakyat Cina itu ada di sini. Ya, Allah katakan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Ya. Jadi sebab keberkahan suatu negeri itu adalah keimanan dan ketakwaan. Ya. Tapi ketika keimanan dan ketakwaan itu hilang, ya Allah tidak jadi memberikan itu sebagai keberkahan. Ya. Lihatlah ini betapa akhirnya ini yang menjadikan alasan yang besar untuk Cina untuk bisa menguasai Turkistan Timur. Selanjutnya, ya, ada hal yang menarik di Turkistan Timur ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini gambar yang saya ambil, ya, di kota Kasgar. Ya, masih sangat banyak sekali tulisan-tulisan berlafaz Arab seperti ini, ya, beralfabet Arab. Ya. Jadi ini tulisan bahasa Uighur, hanya saja menyerap alfabet Arab. Jadi kayak kalau di Indonesia itu kayak Arab Pegon, ya, kayak Arab Pegon. Ini bukan bahasa Arab tapi bahasa Uighur, ya. Dan menariknya di mana? Menariknya adalah saking kuat peradaban Islam di Uighur atau di Xinjiang ini, ya, sampai mereka mengadopsi tulisan Uighur itu dengan skrip tulisan Arab. Berarti kan menunjukkan bahwa peradaban Islam mereka sangat kuat sekali dahulu. Sampai akhirnya Uni Soviet kewalahan untuk bisa menguasai Turkistan Timur, sampai akhirnya minta bantuan Cina untuk bisa menguasai Turkistan Timur. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bahwa peradaban suatu kaum itu, ya, baik tidaknya itu yang paling berpengaruh adalah bagaimana ketika mereka berbahasa. Ya, jadi bahasa suatu kaum itu mempengaruhi peradaban kaum tersebut. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali diutus di tengah-tengah Arab jahiliyah, yang pertama kali diperbaiki oleh Rasulullah apa? Bahasa. Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dan dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kalangan orang-orang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang pertama tugasnya rasul itu apa? Membacakan ayat-ayat Allah.
mentalkinkan ayat-ayat Allah. Rasulullah itu tugas pertamanya itu membacakan ayat-ayat Allah pelan-pelan kepada para sahabat, terus para sahabat ngikutin. Para ulama tafsir ketika mengartikan yatlu alaihim ayatih, sebagian mereka mengatakan ini cara Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu untuk mendisiplinkan bahasanya para sahabat terlebih dahulu. Ya. Jadi memang cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki peradaban satu kaum itu adalah dengan memperbaiki bahasanya dulu. Kenapa bahasa itu berpengaruh betul pada peradaban satu kaum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena seorang itu hatinya tergantung dari lisannya. Kata Rasulullah, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu. Tidaklah hati seseorang itu istiqomah sampai betul-betul lisannya itu istiqomah. Jadi representasi hati seseorang itu lisan. Makanya gampang Bapak Ibu ketika jenengan kenal sama seseorang yang baru, ya, lihat pertama kali ya Pak, lisannya dulu. Ya. Dia topik pembicaraannya yang sering dia bicarakan apa? Nah, itulah dia. Kenapa? Karena representasi hati seseorang itu adalah lisannya. Wala yastaqimu lisanuhu hatta yastaqima wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai hatinya beriman, tidak beriman hatinya sampai beriman lisannya. Jadi hubungannya lisan itu dengan hati. Ya. Makanya ketika seorang itu bahasanya baik, insya Allah hatinya baik. Kalau hatinya baik, insya Allah pikirannya baik. Kalau pikirannya baik, insya Allah tindakannya baik. Yang dipikirkan itu kan jadi tindakan. Kalau tindakan satu orang baik berkumpul dengan orang yang banyak yang tindakannya baik, jadi sebuah peradaban. Jadi urutannya begitu. Jadi kalau mau kita berjaya dengan peradaban Islam sebagaimana peradaban terdahulu, cerita sejarah yang kita dengar, maka yang pertama harus diperbaiki itu masalah lisan. Topik pembicaraannya harus di-upgrade. Ya. Topik pembicaraannya Muhammad Al-Fatih dengan gurunya dahulu bukan lagi soal ya mainan anak-anak kecil, tapi langsung Konstantinopel. Topik pembicaraannya Salahuddin Al-Ayyubi ketika diasuh oleh Nuruddin Zangki, bukan soal lagi ya pembicaraan remeh, tapi soal Baitul Maqdis. Maka kita pun sama, harus menata dan mendisiplinkan bahasa, karena bahasa itu pokok dari suatu peradaban. Setidaknya ya janganlah kita berkata-kata kotor. Janganlah bercanda-canda dengan canda-canda yang murah. Canda-canda bahas bawah perut itu sudah tidak perlu lagi. Harus dinaikkan levelnya, harus disisipkan kalimat-kalimat thayyibat di situ. An Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu kalami bani Adam alaihi lalahu. Sesungguhnya setiap perkataannya anak Adam, perkataannya manusia itu berpotensi menjadi dosa. Lalahu, tidak jadi pahala. Setiap perkataannya itu hitungannya dosa, tidak jadi pahala, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Illa, kecuali kalau konten pembicaraannya dua. Satu zikrullah, yang kedua amrun bima'ruf wa nahyun an munkar. Yang pertama kalau konten pembicaraannya itu zikir, mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua kalau konten bicaranya amar ma'ruf nahi munkar, itu jadi pahala. Tapi selain itu berpotensi masuk ke dalam kemaksiatan. Kalau ngobrol biasa tanya kabar masuk jadi dosa juga Ustaz. Itulah mengapa para ulama mengatakan sisipkanlah kalimat-kalimat thayyibat dalam setiap pembicaraan kita. Kalau ditanya sama saudara kita bagaimana kabarnya, jawabannya jangan cuman baik, tapi sisipkan alhamdulillah di situ. Sambil kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah. Ketika kita mendapatkan kabar saudara kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, katakan alhamdulillah. Ketika kita melakukan kesalahan, katakan astaghfirullah. Ketika saudara kita mendapatkan musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika saudara kita mendapatkan kebaikan, kita doakan barakallahu fikum. Ketika saudara kita memberikan kebaikan kepada kita, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Sehingga dari situlah kita mulai dari diri kita masing-masing, dari keluarga kita menata yang namanya bahasa. Karena bahasa itu sekali lagi
bahasa lisan kita ini ya adalah representasi dari hati. Hati itu representasi dari pikiran, pikiran itu diwujudkan dengan tindakan. Satu orang tindakannya baik, banyak orang tindakannya baik, jadi sebuah peradaban. Ya. Begitu hadirin muliakan Allah. Nah, ini pelajaran penting dari Uighur. Ya. Nah, Uighur ini punya peradaban yang kuat dahulu. Ya. Itu karena apa? Karena tadi bahkan tulisannya aja tulisannya Arab, gitu ya. Dan tentu kita bisa bayangkan dahulu banyak sekali ulama yang lahir di negeri ini. Barakallahu fikum. Uighur juga terkenal sebagai ahli pengobatan. Ya, di antaranya yang sangat masyhur di antara kita itu akupuntur. Akupuntur itu miliknya orang Uighur, hanya dikembangkan saja di Cina. Ya. Uighur juga memiliki kemampuan arsitektur, ya. Kemampuan seni dan lukisan yang sangat tinggi. Kemampuan lukisan, melukis, ya. Dan masjid yang ada di belakang saya ini itu masjid yang sangat megah. Memang ilmu arsiteknya orang-orang Uighur itu sangat tinggi. Jadi masjid itu mesti megah, ya. Tapi kondisinya masjid-masjid mereka itu hari ini antara 4 saja, Pak. 1 kalau tidak diratakan. Jadi saya itu datang ke kota Urumqi. Tidak saya ceritakan semua ya. Kalau saya ceritakan semua bisa 2 jam lebih. Jadi saya pretelin satu-satu. Saya datang ke kota Urumqi, saya cek di Baidu. Baidu itu Google Map-nya Cina. Jadi di Cina itu kita tidak bisa mengakses YouTube, tidak bisa mengakses WhatsApp, tidak bisa mengakses Google. Mereka punya sendiri. Mereka punya YouTube sendiri, mereka punya WeChat, mereka punya Google namanya Baidu. Cek masjid yang ada di kota itu ada 42 masjid. 42 titik. Itu di Xinjiang. Di ibu kotanya Xinjiang hari ini. Terus kami berencana untuk mendatangi satu persatu. Kami datangi satu persatu, kondisinya itu tidak keluar dari 4. 1, kalau ada titiknya, kami datang ke situ ternyata masjidnya sudah tidak ada. Ya. Masjidnya sudah tidak ada. Ini contohnya. Ada di bawah sini. Nah, ini saya katakan tadi, masjid di Uighur itu megah-megah seperti ini, Pak. Ya. Megah-megah sekali. Tapi ini semua sudah rata. Sudah rata. Nah, kondisi masjid yang pertama itu kayak ini. Jadi masjidnya ada, titiknya ada, tapi masjidnya sudah rata, Pak. Ini kan titiknya ada. Nah, ini saya pas di titik, tapi masjidnya sudah berubah jadi proyek. Nah, ini. Nah, sudah jadi proyek. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, masjidnya ada, Pak. Masjidnya ada, tapi digembok. Masjidnya ada tapi digembok. Nah, seperti ini. Ini masjidnya digembok. Sudah tidak dipakai lagi, dalamnya sudah usang, sudah rusak semuanya. Yang ketiga, masjidnya ada tapi dialih fungsikan. Sudah jadi pasar, sudah jadi tempat dansa, sudah jadi diskotik, sudah jadi tempat-tempat nari, Pak. Salah satu yang dijadikan tempat nari itu yang masjid yang tadi saya tunjukkan tadi, yang masjid megah sekali. Ini masjid megah sekali, Pak. Ya, menaranya ini 80 meter. Ya. Masjid yang tadi itu. Nah, ini menaranya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini 80 meter. Tapi ini masjid sudah dialih fungsikan jadi pasar. Ya. Yang dulu adalah tempat terbaik di muka buminya Allah. Ya, sekarang menjadi tempat terburuk di muka buminya Allah. Itu yang ketiga kondisinya. Ada masjid yang keempat. Masjid yang keempat itu masjidnya masih digunakan untuk sholat. Loh, katanya tidak ada sholat saat di sana. Ada sholat, Pak, tapi untuk pencitraan saja.
yang boleh masuk orang-orang tertentu, dan yang boleh masuk hanya orang-orang tua, usianya 60 ke atas, Pak. Loh, Ustaz taunya dari mana? Saya taunya saya dapat kesempatan untuk bisa masuk, Pak. Jadi ceritanya begini. Di kota Kasgar itu saya tidak dapat masjid karena semua masjid itu rata. Ada satu masjid Itkah yang saya ceritakan di buku, itu masjid terbesar di Asia Tengah, Pak. Tapi ternyata ketika kami masuk disuruh bayar tiket. Jadi sudah berubah fungsi, jadi museum. Ya, masuk masjid, jangan masuk masjid Al-Ikhlas ini. Al-Ikhlas suruh beli tiket, Pak. Satu tiketnya Rp90.000. Ya, saya ceritakan semua di buku. Ya, Rp90.000 masuk. Saya sudah wudu sejak dari hotel, saya sholat ditarik sama aparat. Mau ngapain kamu? No praying here katanya. Tidak ada sholat di sini. Ya. Kamu bayar 90.000 tadi bukan untuk sholat. Kamu bayar untuk lihat-lihat saja katanya. Ya. Ada yang begitu, ada yang tetap untuk sholat. Nah ini ceritanya menarik, yang untuk sholat ini. Antum bisa ngikutin saya tidak sih? Pusing ya? Nah, agak bawah. Oh bisa. Nah itu antum cari. Nah di sini nih, yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ya, saya datang ke satu-satu tempat, 42 masjid itu saya datangi satu-satu, ya, sama teman saya ini. Kita harus datangi, kita harus cek betul apakah ada sholat di negeri ini. Karena kami kesulitan sholat, Pak. Ya, kami itu pernah mengalami satu masa tidak bisa sholat sampai hampir ketinggalan sholat duhur dan asar, Pak. Tinggal setengah jam sebelum maghrib. Karena bingung tidak bisa sholat di mana. Tidak mungkin kita sholat di pinggir jalan, Pak. CCTV banyak, aparat itu lalu lalang, mobil patroli itu sering kita dengar dengan sirinenya. Semuanya ada di buku, ya. Jadi di buku itu ada videonya, Pak. Saya gambarkan gimana video yang saya ambil. Jadi sirine itu bunyinya selalu, ya, mengganggu telinga kita. Mobil patroli. Sehingga kami tidak bisa sholat, kecuali akhirnya kami tidak punya pilihan kecuali harus bayar hotel lagi, ya, untuk akhirnya bisa sholat. Padahal satu malam hotel di sana 1,5 juta, Pak. Jadi pas ngelihat kita tinggal sekitar 20 menit, itu saya pandang-pandangan sama teman saya. Ini piye iki? Gak iso sholat. Mosok kita nggak sholat, ya. Mosok kita meninggalkan sholat. Padahal kita saat ini tuh butuh pertolongannya Allah, ya kan? Butuh penjagaannya Allah. Tidak mungkin kita ninggalkan sholat. Akhirnya coba kita kumpulkan uang gitu. Akhirnya ngumpulkan uang, lihat rekening, oh iji, enak duit. Minjem apa? Akhirnya kita nyewa kamar lagi. Naik tinggal 1/4 jam, Pak, sebelum maghrib. Kami belum sholat duhur dan asar. Akhirnya kami sholat duhur, asar, tunggu sebentar 5 menit 10 menit, maghrib isya, Pak. Itu seumur hidup baru sekali itu, Pak. Saya sholat di satu tempat, satu waktu, 4 sholat gabung, Pak. Jenengan pernah enggak itu? Jadi nunggu sebentar, 5 menit, masuk maghrib isya. Dan ketika itu air mata kami sudah tidak tertahan, Pak. Kami bingung mau bagaimana ini, Pak. Ini di negeri Muslim. Dulu ribuan masjid ada di sini. Yang kami temui di depan mata ini orang-orang Muslim semua. Mereka bahkan tidak bisa menyapa kami. Kami salam mereka tidak berani jawab. CCTV di mana-mana. Kami yang wisatawan tidak bisa sholat, apalagi mereka. Kondisinya mencekam seperti itu. Itu di Kasgar. Akhirnya di Kasgar mentok, Pak. Kami tidak bisa bicara sama orang karena mereka ketakutan. Karena ternyata saya baca jurnal itu, orang Uighur dilarang berbicara dengan wisatawan asing. Kalau berbicara, ketangkap CCTV, dimasukkan camp, Pak. Sampai akhirnya bahkan semua, Pak, sopir taksi aja tidak mau ngomong sama kita. Karena di dalam taksinya ada CCTV, Pak. Nih, saya tunjukkan CCTV di taksi. Ini nggak cuma satu. Ini setiap taksi itu mungkin ada 3 CCTV, kanan, kiri, samping supir ini ada, terus di belakang ada 1. Ya, awalnya kami kira mereka tidak mau ngomong karena sama kita, mungkin karena mereka capek. Taksi kedua kami coba lagi ngomong, mereka ngeraskan radio. Taksi ketiga
Sampai akhirnya kami mulai sadar, ini memang orang tidak bisa ngomong dengan kita, tidak boleh ngomong dengan kita, karena memang itu terlarang. Coba, ada negeri mencekam ini Pak di dunia ini, ya. Sampai saya lanjutkan tadi ya, akhirnya kami pindah kota Pak, dari Kashgar. Jadi Kashgar itu kota di mana dulu adalah ibu kotanya Turkistan Timur. Jadi kalau negara Turkistan Timur ibu kotanya Pak Kashgar, ya. Tapi ya, Kashgar. Sekarang Xinjiang, ketika jadi provinsi Xinjiang, ibu kotanya bukan Kashgar. Jadi kalau kita ngelihat Kashgar itu kayak kota tua, nah kayak gini nih Pak, kayak gini nih Kashgar. Dan di setiap sudut kotanya ada CCTV. Ini yang saya tunjukkan ya. Ini saya ngambil video. Jadi setiap kami ngambil video di sana itu selalu ada objeknya orang, ya, biar kami terlihat seperti wisatawan asli. Gitu ya. Nah ini teman saya yang di samping kiri ini, ya, saya pura-pura ngambil gambar dia, tapi sebenarnya saya menvideo. Saya ingin menggambarkan betapa banyaknya CCTV di kota ini. Coba jenengan klik itu Mas, ini video, bisa kan? Nah itu, nah bapak-bapak yang sini saja, nggak usah ke sana. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan 5, 6, 7, 8. Setiap tiang ada CCTV-nya hadirin. Setiap tiang ada CCTV-nya. Ya, ini di kota Pak. Di desa sama Pak. Di desa sama. Jadi habis kami dari Masjid Itkah yang diusir itu, yang tidak boleh sholat, ya. Terus kami kan nyari masjid lain di kota Kashgar itu. Kami akhirnya nyari ketemu satu masjid, ya, satu titik masjid ternyata di perdesaan. Kami masuk ke sana, ya, di sini kayaknya tidak ada gambarnya. Ini yang Masjid Itkah yang suruh bayar 90.000 tadi Pak. CCTV-nya juga di mana-mana masjid ini. Nah, ini kami nemukan satu masjid di Gembok. Terus ada satu masjid lagi yang kami datang harus masuk ke perdesaan sama taksi. Taksinya pun karena kami tahu taksi tidak boleh ngomong sama kita, akhirnya kami tunjukkan saja Baidu, Google Map, suruh ngikut saja. Ngikut sampai ke titik teman saya turun mencari masjid ada nggak di sini. Orang-orang yang ada di desa itu semuanya melihat kami dan tidak mau ada yang bicara sama kami. Dan yang menariknya Pak, bahkan di desa itu CCTV-nya banyak Pak. Desa loh Pak. Dan tidak ada taksi, nggak ada mobil di situ. Cuman taksi kami dok. Ya, itu CCTV-nya banyak. Terus teman kami lama 5 menitan nyari nggak ketemu. Ternyata masjidnya juga sudah rata. Akhirnya dekat lagi kepada kami, terus ngomong lapor ke saya, Ustaz tidak ada masjid di sini. Terus pas naik ditanyain sama sopir taksinya, kalian kemana sih lama sekali? Ya, terus teman saya keceplosan ngomong kami mencari masjid. Langsung sopir Uighur ini ketakutan. Di waktu yang sama langsung menyuruh kita turun Pak. Sudah turun kalian bertiga turun. Saya mau pulang sudah sore katanya. Karena apa? Karena teman saya nyebut masjid. Ya. Sampai akhirnya teman kami ini bilang, ya sudah, jangan turunkan kami di sini, turunkan di jalan raya. Akhirnya orang ini mau, terus ngebut, tidak bicara lagi sama kami, sampai akhirnya kami turun. Ya, jadi semencekam itu. Nah, akhirnya kami berpindah kota Pak, pindah kota ke Urumqi tadi. Nah, ini Urumqi ini ibu kota. Pindah ke sini, ini Urumqi itu sekarang jadi kota yang akan dibuat Cina lebih maju daripada Beijing dan Shanghai Pak. Karena ini nanti mau jadikan pusat perdagangan dunia. Saat ini saja gedungnya sudah tinggi-tinggi, mallnya sudah tinggi-tinggi, flyover di mana-mana sudah lebih canggih dan lebih maju daripada Jakarta. Urumqi ini. Padahal dulu adalah daerah Turkistan Timur. Ya. Lah, kami di sini tadi nyari 42 masjid tadi, subuh-subuh kami keluar, Pak. Ya. Subuh-subuh keluar itu juga agak deg-degan karena setiap hotel itu dijaga oleh aparat. Ya. Kami mencari alasan gimana boleh enggak ya keluar ini, sampai akhirnya kami keluar. Ketika itu aparatnya memang masih ngantuk gitu ya, masih ngantuk. Akhirnya kami senyumin saja pakai senyum SOP, ya kan. Yang penting keluar. Ya. Baru setelah itu kami naik taksi untuk mencari satu persatu. Nah, ini masjid pertama yang kami datangi.
Dari 42 itu yang kami datangi adalah masjid yang ada fotonya dulu di Baidu. Foto, rating sama reviewnya, ada komennya. Oh berarti ada masjid beneran. Betul, kami datang ke sini ada masjidnya, ini masjidnya. Ya, masjidnya. Di Google pun sampai sekarang ada masjid ini. Tapi di setiap depan masjid, di masjid-masjid Uighur yang kondisi keempat tadi, yang masih bisa dipakai untuk sholat, itu selalu ada pos aparat di depannya. Yang semua orang yang masuk harus metal detektor, ya, harus X-ray, dan ada satu aparat di situ. Kami mencoba masuk, ada satu aparat. Ini jam-jam, kalau di sana itu Pak, subuhnya jam 9 pagi Pak. Kenapa kok bisa jam 9? Karena waktu Beijing dengan waktu Kashgar, waktu Xinjiang itu sama Pak, dibuat sama pemerintah Cina. Kalau kita kan di Indonesia kan 3 waktu ya, WIB, WITA, WIT gitu kan. Kalau di sana itu sama, ya, sama. Jadi subuhnya di Beijing itu mungkin jam 6, kalau di sini itu jam 9, karena jaraknya terbentang antara barat dan timur, ya. Jam 9 tapi masih gelap kayak gini. Ketika jam-jam setengah 9 kami keluar itu, ya, sangat dingin sekali. Urumqi ini kota paling jauh dari darat Pak di dunia. Dapat penghargaan Guinness Book Record, kota yang paling jauh dari laut. Sehingga ketika musim dingin itu sangat dingin. Ini pas kami di sini itu min 14 derajat Pak. Itu dingin sekali. Nah, kami langsung coba masuk, kedinginan kan kami kan, masuk, ternyata aparat sudah nunggu di situ. Kami langsung diusir keluar karena aparat tahu kami bukan jamaah situ. Ya, kami nunjukkan paspor, teman kami nunjukkan paspor, kami wisatawan, kami ingin sholat, kami orang Indonesia, tidak boleh. Bahkan hampir saja paspor kita itu disita. Ya, sampai akhirnya saya ngomong ke teman, ya, sampai dijorok kayak gini sama aparatnya, sampai saya ngomong ke teman, ya sudah, berarti kita dilarang, cari masjid lain. Berarti ini fakta, ada yang kita mau masuk masjid kita dilarang. Akhirnya kami nyari masjid yang lain. Ini masjid yang lain. Ini sudah digembok Pak, dalamnya sudah kotor banget. Padahal ini masjid, di titik Baidu itu moskui, masjid. Karena kami digembok di sini, sudah hampir mendekati waktu subuh, tiba-tiba ada satu bapak tua Pak, jalan, orang Uighur. Tahu kami nungguin di depan ini, terus disapa sama dia. Kalian dari mana? Kami dari Indonesia. Muslim? Iya. Mau sholat subuh? Ayo ikut saya katanya. Ini masjid sudah lama ditutup oleh pemerintah. Akhirnya diajak jalan ke masjid ini Pak. Ini mohon maaf gambarnya kabur karena memang saya tidak sempat foto. Ini sambil jalan ngikuti bapaknya. Nah di sini lagi-lagi ada pos aparat. Ini yang biru ini pos aparat. Kami sudah menduga wah paling ini nanti juga diusir ini. Lawang tadi aja diusir. Ternyata ketika kami masuk aparatnya tidak ada Pak. Penjaganya tidak ada. Kami lega. Alhamdulillah bisa sholat sama orang Uighur. Tapi ternyata ketika kami mendekat, ya, kami dekat, ternyata aparatnya tidak ada. Kami lega kan. Terus ternyata cara masuknya itu lebih canggih Pak daripada masjid yang tadi. Kalau masjid tadi itu masih manual, harus ada aparatnya. Yang ini harus pakai screen wajah. Jadi wajah yang sudah terdaftar saja yang bisa masuk. Kami bingung ketika bapak ini akhirnya menghadap ke kamera, terus ada LCD TV gitu, ya, wajahnya itu kayak ke screen pakai garis merah gitu. Terus pintunya buka, jeglek gitu ya. Terus kami kan mandang-mandangan sama teman saya. Ya kan, loh berarti sing bisa mlebu bapak iki tok gitu ya. Kita tidak bisa masuk. Tapi ternyata bapak ini pemberani. Dia memasukkan kami dengan cara men-screen wajahnya 4 kali. Kan kami 3 orang. Screen, buka, kami suruh masuk. Yang suruh masuk pertama saya Pak. Deg-degan juga itu. Soalnya bar masuk itu nutup Pak pintunya. Jadi kula teng jero dhewe ngoten. Waduh, piye iki gitu ya. Ternyata enggak, bapaknya nyekrin lagi, cekrin, buka 2 kali teman saya masuk, 3 sampai bapaknya yang terakhir 4. Masuk Pak, Masya Allah kami bahagia sekali itu bisa masuk di masjidnya Uighur. Ya, kami sudah bayangkan di dalam mesti banyak jamaah gitu ya, bisa salaman. Masuk, jeglek, kami bertiga bukan orang Uighur, yang di dalam orang Uighur semua. Semua orang itu melihat kami Pak. Dan jumlahnya hanya 1 soft
Satu softnya mungkin sepanjang ini, 1,5 soft saja Pak. Dan semuanya orang tua renta. Orang tua renta, 60 ke atas. Tidak ada orang 40 tahun itu tidak ada. Apalagi yang lebih muda dari itu. Semua orang lihat kami. Mungkin dalam hati mereka, sopo ki sing mlebok ki bocah-bocah iki gitu kan. Ya, sampai akhirnya kami sholat, nunggu waktu sholat sempat witir itu, ya, terus nunggu subuh. Setelah subuh selesai, kami itu berharap bisa ngobrol sama mereka, tapi sepertinya tidak mungkin. Bahkan saya mengeluarkan kamera aja tidak berani Pak. Anak CCTV itu gede-gede Pak. Dari belakang nyorot ke tempat imam itu besar sekali. Terus dari sisi kanan kiri itu semuanya CCTV. Ya, memang terbatas saja yang bisa masuk, hanya orang-orang tua yang tidak diperhitungkan lagi. Ya, boleh sholat untuk apa? Belakangan ini saya tahu dari teman-teman Uighur, mereka tetap boleh sholat untuk menyimbolkan bahwa Cina tidak anti-Islam. Nyatanya di Xinjiang masih ada sholat. Nah, hanya untuk sekedar itu. Ya, kalau orang kan lihat, oh boleh sholat no. Ya, orang-orang yang tidak paham tentang perkara ini lihat begitu. Kami yang masuk dengan kondisi seperti itu, ya, merasakan betul ini hanya sekedar simbolik saja. Sampai akhirnya selesai sholat, ternyata tidak ada satupun orang yang berani menyapa kami Pak. Semuanya pulang, ya, semuanya pulang. Habis sholat itu ada kayak di masjid-masjid kita Pak, sholat subuh itu salaman satu-satu. Kami salaman, ngikutin itu barisan salaman-salaman. Terus ada satu jamaah yang sudah tua itu tanya ke saya, kaifa haluk akhi, katanya, gimana kabar antum? Pakai bahasa Arab. Saya jawab, kan saya seneng, alhamdulillah bi khair. Anta min aina? Min Indonesia. Sambil jalan gitu, sambil salaman yang lain. Wah, ini bisa bahasa Arab ini. Nah, selesai salaman, puteran selesai, saya mau dekati bapak ini. Yang lainnya sudah pulang, yang bapak yang masukkan kami tadi ke dalam sudah ngasih isyarat kami begini. Ngasih isyarat tok, nggak ngomong, cuman begini. Ayo ndang metu gitu. Karena dia yang tanggung jawab masukkan kami ke masjid. Ayo ndang keluar. Tapi saya keburu mau deketi orang yang menyapa saya tadi. Ketika saya deketi, dia sudah keburu dideketi Pak Imam. Karena imam yang bertanggung jawab, langsung imamnya bilang cepat kamu pulang. Jadi saya tidak sempat menyapa orang ini lagi. Dan orang ini pura-pura tidak kenal saya, karena dia berani bicara ketika proses salaman tadi. Ya, karena semuanya terekam di CCTV. Akhirnya yang terjadi apa? Saya berhasil sholat bersama mereka. Ya, bahkan bacaannya merdu sekali Pak. Saya rekam itu bacaannya, ada di buku. Ya, ada di buku bacaan subuh. Imam sholat subuhnya Imam Uighur itu. Tapi bahkan kami tidak bisa berbicara dengan mereka, menyapa mereka, padahal kami bermakmum di belakang mereka. Jadi kondisi masjidnya seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa masjid yang pertama kali mereka tutup? Kenapa masjid yang pertama mereka alih fungsikan? Kenapa masjid yang pertama kali mereka ratakan? Karena masjid itu pusat kekuatan umat Pak. Pusat kekuatan umat, pusat kekuatan ekonomi umat itu ada di masjid. Pusat regenerasi itu ada di masjid. Ya. Makanya hal ini sama juga ketika saya datang ke Hui, yang saya tadi katakan, Uighur kan tadi. Pokoknya soal pelarangan itu Uighur, banyak masyhur sudah di media sosial. Yang di Hui itu Pak, itu lebih mengerikan lagi. Yang di Hui, ini saya tunjukkan yang Hui. Saya tunjukkan dulu kenapa alasannya saya ke Hui Pak. Alasan saya ke Hui karena pemerintah Cina bilang begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas Uighur rame, pemerintah Cina, kedubes Cina yang ada di Jakarta kan dikepung tuh sama kaum muslimin di Jakarta kan. Tahun yang lalu 2019 Desember seperti ini. Terus mereka bikin press release kayak gini. Mereka mengatakan tidak ada kebijakan diskriminatif kepada Islam di Cina. Jadi mereka mengatakan kami itu baik-baik saja dengan Islam di Cina. Adapun Uighur, kata mereka ini, persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme. Jadi mereka menuduh Uighur itu radikal. Ya, jadi untuk memudahkan jalan mereka untuk menghabisi Uighur, mereka melabeli Uighur itu radikal dan teroris.
Dan mereka mengatakan kami tidak ada masalah sama Islam. Kalau mau bukti datang saja ke Hui, kata mereka. Hui mereka bebas sholat, kata mereka. Ya. Buktinya itu Hui. Ya. Bangsa Hui atau suku Hui, mereka tetap Islam. Kami tidak punya masalah sama mereka. Lah, gara-gara pernyataan inilah kami datang ke Hui, Pak. Kami ingin membuktikan Hui itu baik-baik saja seperti kata pemerintah Cina, atau jangan-jangan mereka ditindas juga. Ya. Karena kalau Hui baik-baik saja, bisa jadi betul omongannya pemerintah Cina ini, Uighur ini memang teroris, radikal. Tapi kalau ternyata Hui tidak baik-baik saja, berarti memang Islam yang sedang ditindas, gitu ya. Nah ini penting untuk kita tahu. Makanya kami akhirnya datang dulu. Sebelum datang ke Xinjiang yang saya ceritakan tadi, ini saya datang dulu. Jadi di utara Cina, ini kan utara Cina ini Pak, ini semuanya Muslim ini. Dari sini sampai sini, ya, dari Gansu itu ibu-ibu sampai Xi'an, ya, sampai sini, sekitar sini, itu Muslim semua Pak. Ada 22 juta Muslim di sini. Banyak sekali. Walaupun secara keseluruhan kalau di Cina mereka minoritas, ya. Tapi kalau dihitung orang 22 juta Muslim Hui. Dan Muslimnya mereka bukan Muslim mu'allaf Pak. Mereka itu Islamnya jauh lebih dulu daripada kita yang ada di Nusantara ini Islam. Karena mereka masuk Islam itu sudah sejak tahun 300-an Hijriah. Jadi Rasulullah itu kan 11 Hijriah wafat. Sekitar 300 Hijriah mereka sudah Islam. Islam sudah sampai di Xi'an ini. Di Xi'an ini saya datang ke sini, ada masjid tertua di Cina. Ya tadi usianya itu dibangun sekitaran 900 Hijriah. 900 Masehi. Berarti kan sekitaran 300 Hijriah. Nah, di sini kayak gini Pak orang sholat itu Pak. Ya. Ini orang sholat, ya. Pas kami datang ke perkampungan Hui itu, di pusat Islamnya Hui, ini sholat duhur Pak, bukan sholat Jumat. Gimana nggak bergemetar itu Pak tubuh kami ketika kami melihat pemandangan ini. Satu sisi kami bersyukur tentunya, karena apa? Banyak sekali ternyata Muslim di Cina ini. Dan ini orang Cina semua loh Pak. Ini orang Cina semua Bu. Kalau jenengan datang ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Eropa, jenengan nyari masjid, dapat Pak masjid. Tapi biasanya soft 1-2 itu orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan. Ini di Cina Pak. Yang kita selama ini mikir negara komunis, negara kafir, ternyata ada satu daerah yang Islamnya sangat kuat. Ini bukan satu kota Pak, beberapa provinsi. Namanya Hui. Dan ini banyak sekali Pak. Ini coba lihat nih Pak videonya. Ini saya juga videonya juga nggak sengaja. Karena pas masuk ke masjid ini, terus nyari tempat wudhu Pak. Terus kok ada orang takbir itu kan, kayak imam mimpin sholat itu. Oh, sami Allahu liman hamidah. Terus saya deket kan, ngelihat, saya kira ini lucu itu Pak. Saya kira masjidnya memang outdoor gini Pak awalnya. Masjidnya ning Cina kok outdoor gini ya, terbuka gini. Ayo Sunda Empire loh Pak, ya kan? Kayak kerajaan-kerajaan gitu kan. Awalnya begitu. Ya. Terus setelah mendekat ternyata ini bukan bagian inti masjid Pak. Ini pelataran masjid, karena inti masjid yang ada di depan itu, dan itu sudah penuh Pak. Dan luasnya lebih luas dari pelataran ini, dalam masjidnya itu. Nanti saya tunjukkan. Jadi sholat duhurnya aja beludak kayak gini Pak. Oh itu kan ada motor NMAX-nya itu kan, ya kan? Nah ini coba lihat. Ini orang Cina semua, Muslim semua Pak. Segitu banyaknya. Di daerah Cina yang paling banyak Muslimnya, kaum Muslimin sedang menunaikan sholat duhur. Sampai akhirnya kami melihat pemandangan ini, satu sisi kami bersyukur Pak. Kenapa? Berarti Islam itu memang dakwahnya Rasulullah, para sahabat, tabi'in itu memang luar biasa sekali. Perjuangan mereka untuk menyampaikan Islam itu Pak, ya. Ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah itu
merasuk betul dalam diri para sahabat. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali mendakwahkan agama Allah. Ya. Satu sisi itu. Sisi lain, saya khawatir, Pak. Khawatirnya apa? Jangan-jangan kata pemerintah Cina benar, bahwa Cina tidak punya masalah sama Islam. Nyatanya Hui boleh sholat segini banyaknya. Jangan-jangan memang Uighur teroris. Karena bahaya, Pak, kalau orang itu langsung mengatakan Uighur teroris radikal, tidak ada yang bela, Pak. Ya sama kayak kita ini, tiba-tiba ada teroris ngebom gedung apa, kan tidak ada yang bela, karena Islam tidak pernah mengajarkan radikalisme. Ya. Nah, sampai akhirnya ini harus saya jawab. Saya dengan teman-teman itu, ini harus kita jawab ini. Kondisi sebenarnya mereka itu gimana? Secara kasat mata mereka tidak ada masalah. Tapi setelah itu, Pak, kami coba keliling-keliling, Masya Allah, keliling-keliling masjid. Nah, ini dalam masjidnya ini 3 lapis, Pak, kayak gini. 1, 2 ini yang paling luas. Terus masih ada dalamnya lagi. Ini penuh sholat duhur. Bukan sholat Jumat, sholat duhur. Ya. Keliling-keliling masjid itu kami sudah mulai timbul agak kejanggalan di masjid-masjidnya orang Hui ini. Selalu ada jargon-jargon seperti ini. Islam cinta kedamaian, Islam cinta negeri, Islam cinta persatuan, gitu ya. Wah, ini setiap masjidnya Hui mesti ada kayak gininya nih, Pak. Ya kan? Nah, tapi keraguan tadi itu, kejanggalan tadi belum terjawab karena saya tidak mau berprasangka kan. Soalnya ini kok kayak seakan-akan masjid-masjidnya orang Hui ini sudah under pressure, sudah ditekan, sudah di bawah cengkeraman pemerintah ini, gitu ya. Sampai akhirnya kami menemui orang-orang sini, akhirnya kami tanya-tanya, ketemu sama imamnya, terus imamnya ini bisa bahasa Arab, terus kami ngobrol. Singkat ceritanya adalah dia mengatakan bahwa banyak ulama yang ditangkapi, ya. Dan pesantren-pesantren sudah mulai dibatasi santrinya. Yang dulu santrinya 300-200, sekarang setiap pesantren hanya boleh 50. Sampai akhirnya saya dikasih tahu, kalau kamu ingin tahu kondisi Hui, datanglah ke kota Linxia. Akhirnya kami disuruh datang ke kota Linxia ini, Pak. Linxia ini kota yang sangat kental sekali keislamannya, karena banyak pesantren, banyak masjid-masjid besar di sini, Pak. Dan pengkaderan ulamanya orang-orang Hui itu ada di Linxia ini. Kalau di Indonesia itu kayak Ponorogo, Pak, kayak Gontornya itu. Jadi kotanya tidak terlalu besar, tapi banyak pesantren dan ulama-ulama besar lahir dari situ. Nah, kami sampai di sini, kami menemukan banyak fakta. Di antara faktanya adalah ya tadi itu. Dan ternyata terjawab, Pak. Tadi ribuan orang sholat itu ternyata hanya orang-orang tua semua, Pak. Anak muda dilarang, haram hukumnya sholat ke masjid, Pak. Kalau ada anak muda sholat di masjid, ya, kalau ada anak muda sholat di masjid, imamnya akan ditangkap dan dipenjara. Imamnya, Pak, yang kena, ya. Dan terus saya tanya, terus anak mudanya sholat di mana? Di rumah. Sama sekali tidak kenal masjid. Kata mereka, boleh ke masjid sepekan sekali. Kapan? Jumatan. Terus dia katakan, tapi itu pun khutbah Jumat temanya sudah ditentukan pemerintah. Jadi memang betul-betul pemotongan generasi, Pak. Dimulai dari apa? Dimulai dari masjid. Dan masjidnya, Pak, kondisi masjid di Hui. Kalau di Uighur tadi kan rata itu masjid, ya, dihabiskan, diganti fungsi. Kalau di Hui pendekatannya berbeda. Kenapa pendekatannya berbeda? Karena Hui ini orang asli Cina, Pak. Han, komunis Han, bangsa Han itu juga orang asli Cina. Maka cara menghabiskan Islam di Hui ini caranya berbeda dengan Uighur. Karena Uighur ini kan bangsa lain, mudah membuat narasi, oh mereka ini separatis, mereka ini ingin memerdekakan diri, akhirnya terus ditangkepi, mudah. Tapi kalau Hui ini tidak bisa ditangkepi, Pak, muslimnya. Kenapa? Karena orang pribumi. Maka caranya menghabiskan Islamnya dengan pemotongan generasi, menjauhkan generasinya dari keislamannya. Maka salah satu caranya, Pak, yang saya pelajari adalah mereka mendekatkan Islam dengan tradisi negerinya. Artinya maksudnya apa? Islamnya harus Islam ala Cina. Contohnya, buktinya apa? Ini buktinya gambarnya. Masjid-masjid di sana semua kubahnya diturunkan, Pak.
kubah diturunkan, semua tulisan Arab dihapus, ya. Terus kurikulum bahasa Arab dihapus, Pak. Ini anak-anak santri yang saya temukan, yang tadi alumni pondok ini adalah imam yang ada di masjid yang jamaahnya ribuan yang bisa bahasa Arab. Imamnya bilang, kamu belajar bahasa Arab dari mana? Saya tanya gitu, dia jawab, dari pesantren. Saya ini cuma lulusan SMA, tapi di pesantren diajari bahasa Arab. Lancar bahasa Arabnya, Pak. Saya datang ke pesantren ini, saya tanya ke santri-santri ini sudah kelas akhir, santri kelas akhir, kelas 3 SMA. Saya tanya, pakai bahasa Arab mereka nggak nyantol, Pak. Sampai akhirnya salah satu gurunya mengatakan, di sini bahasa Arab sudah tidak boleh. Belajar bahasa Arab itu terlarang. Karena nanti jadi Islam ke Arab-Araban. Ini, Pak, semua restoran di Cina hari ini diusahakan untuk menghilangkan kalimat halal. Dulu di Cina itu kata halal pakai bahasa Arab itu masih banyak. Sekarang diganti dengan tulisan ini. Jadi kalau mau makan di Cina, yang jelas halal harus moto ini dulu, Pak. Cekrik terus dipadak. Karena kan saya tidak bisa bahasa Cina kan. Padak iki podora. Nah, nek podo berarti halal gitu. Karena ini tulisannya bacanya Shingzhen. Shingzhen itu benar-benar jelas. Jadi innal halala bayyinun itu loh. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Nah, itu diganti Shingzhen, halal. Sudah dihapus bahasa Arab. Nah, setelah kami dapat kabar ternyata katanya jamaah masjid itu tidak boleh anak-anak muda. Kami konfirmasi, subuhnya kami sholat di masjid terbesar di Linsia ini. Sudah ada beritanya di The New York Times. Ya, di September, kami kan datangnya Januari. Katanya Muslim di sini itu sedang dibatasi di Linsia ini. Kami datang ke masjid ini kubahnya sudah hilang, Pak. Kubah sudah hilang dan masjidnya di sini ada guci kan, Pak? Ada guci. Gucinya ini ada tulisan Arabnya dipilok. Sudah dihapus semua, dipilok. Ya, dan perlahan akan diturunkan. Nah, ini di pelatarannya kayak gini nih. Pelataran masjidnya ada papan perencanaan pengubahan menara dan kubah. Dan ini on proses. Pas kami ke sana kubahnya sudah diturunkan. Nih, kubahnya sudah diturunkan. Ini di dalam masjid. Ini di masjid-masjid lain. Ya. Nah, ini ada videonya ini, Pak. Rencana perubahan. Nah, ini videonya dan menaranya. Nah, yang digarap oleh pemerintah Cina. Menaranya ketika ini masih, tapi saya dapat gambar terbaru, Pak. Dapat kiriman dari Muslim Hui, menaranya sudah turun. Nanti saya tunjukkan. Ini pas saya di sana, menaranya kan belum turun nih. Nah, ini kan menaranya belum turun. Nah, lihat. Belum turun ya. Mau dirubah menjadi pagoda seperti ini, ala Cina. Terus yang ini kubahnya mau dirubah jadi apa? Genteng Cina seperti ini. Itu kok enggak jalan? Oh, jalannya. Nah, ini sudah turun ya. Sudah turun. Dan ini hadirin. Nah, ini semua. Ini kubah yang saya dapatkan di tempat lain. Nah, ini kubah, ini ada kubah di sini. Nah, ini yang tadi, Pak. Ini baru saya dapat ini dari salah seorang dai dari Hui. Ini masjid yang tadi kubahnya sudah turun. Ini kondisi masjid-masjid yang lain di Hui. Semuanya digubah seperti ini. Sampai hadirin dimuliakan Allah, saya tanya kepada mereka, apa alasan pemerintah Cina merubah kubah-kubah masjid kalian? Jawabannya itu begini, Pak. Pemerintah Cina selalu memberikan alasan yang masuk akal bagi kami. Apa masuk akal gimana? Mereka selalu mengatakan, ini hanya dirubah gentengnya. Namanya tetap masjid. Kamu tetap boleh sholat di dalam, tapi gentengnya saja dirubah. Dari kubah menjadi genteng, dari menara menjadi pagoda. Agar tidak ke Arab-Araban, kita jaga tradisi kita. Ya, kita jaga tradisi Cina Nusantara. Kira-kira gitu loh, ya kan? Ya, ya kayak hampir-hampir mirip memang, Pak. Ya, bahkan sampai kami menemukan fakta di sini azan sudah tidak boleh pakai speaker luar, Pak. Azan itu speaker dalam. Jadi mereka itu Islamnya hanya Islam ibadah saja. Ya.
Kata Buya Muhammad Nasir rahimahullah, beliau mengatakan apa? Islam ibadah dibiarkan, Islam ekonomi diawasi, Islam politik dicabut seakar-akarnya. Dan kita hari ini hanya akan didekatkan pada Islam ibadah saja, sekulerisme. Ya. Jadi nek Islammu mung salat iki gak apa-apa, tapi nek wis taklim, wis belajar politik, sudah belajar tentang memajukan ekonomi umat, nah hati-hati sudah. Pasti dicap radikal, pasti. Karena itu shortcut saja, Pak. Radikal itu shortcut. Ya. Radikal itu kalimat yang mudah disematkan kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga setiap orang yang belajar dengan ikut pengajian ini radikal, Pak. Ya, radikal. Padahal cuma nyeritakan kondisi muslim lain di negeri lain. Ya. Dan saya tahu di sini mesti ada utusan dari sono. Setiap saya ngisi, Pak. Saya ngisi ini sudah tempat ke-27, Pak. Ya, setiap ini ada itu. Kelihatan dari sini tuh. Nah, ya, kelihatan. Enggak apa-apa. Nanti habis acara biasanya ngajak foto. Ya. Ya enggak apa-apa, ya, semoga dapat hidayah gitu kan. Ya, karena memang ini harus disampaikan, ya. Kita belajar dari sejarah. Nah, sampai saya menyimpulkan bahwa yang ditindas di negeri Cina itu Islam, bukan Uighur, bukan Uighur itu hanya bagian dari penindasan di Cina. Karena ternyata faktanya Hui juga sedang ditindas. Hui ditindas, Pak. Jadi memang mereka benci betul kepada Islam. Intinya hadirin dimuliakan Allah, saya tidak mau berpanjang lebar, nanti yang lainnya jenengan bisa baca di bukunya, ya. Saya tidak meminta jenengan beli bukunya loh, Pak, enggak. Buku itu hanya semacam biar orang bisa cerita bahwa kondisi muslim di Uighur hari ini seperti itu. Setidaknya bisa Anda wariskan ke anak cucu Anda bahwa ada kondisi seperti ini dan hari ini sedikit demi sedikit juga kita rasakan. Ya, dan kita harus belajar banyak dari Uighur ini. Saya ingin simpulkan bahwa ini, Pak, bahwa orang yang tidak pernah ridho akan berjayanya Islam di muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir yang paling benci kepada Islam itu dua. Yang satu orang Yahudi, yang kedua adalah orang-orang musyrik. Ayatnya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh akan kalian dapatkan orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman dua, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi jenengan tahu, Zionis, Palestina. Nah ini tahun 2018, Pak, saya diberi kemudahan Allah untuk masuk di rumah sakit Gaza di Palestina. Rumah sakit khusus kanker, Pak. Saya nyampaikan dana dari kaum muslimin Indonesia. Pas saya dikasih kesempatan masuk secara cepat, karena memang agak ilegal itu, Pak, karena kami aslinya tidak boleh masuk ke rumah sakitnya orang Gaza. Tapi saya bawa dolar, bawa uang dari Indonesia untuk disampaikan kepada mereka. Ketika saya tahu ini rumah sakit kanker, bayangan saya itu di dalamnya orang-orang tua, Pak. Kanker kan, orang-orang tua berarti. Pas saya masuk, anak kecilnya lebih banyak daripada orang tuanya. Saya tanya, ini apa ya, sakit kanker? Iya, ini penyakit dalam semua. Banyak yang kena kanker. Loh, apa sebabnya anak kecil bisa kena kanker? Apa kata dokternya, Pak? Dokternya bilang, ini ibunya ini. Di samping saya ada dokternya. Ya, bentar. Dokternya bilang, mereka terkena penyakit dalam dan kanker karena sebab mereka minum air sumur dari sumur yang sudah diracuni oleh orang Zionis dengan limbah radioaktif di Gaza. Jadi di Gaza hari ini, Pak, semua sumur sudah diracuni oleh orang Zionis. Dan warga Gaza kalau mau minum dia harus bikin sumur yang dalamnya harus lebih dari 100 meter untuk mendapatkan air yang masih murni. Tapi warga Gaza yang sudah tidak punya pilihan karena hidup harus minum, mereka akhirnya minum aja dengan air itu dan akhirnya terkena penyakit-penyakit itu.
Hari ini lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia, salah satunya teman-teman dari Sahabat Aqsa dan lain sebagainya, ya, bertanya kepada warga Gaza, berapa harga satu sumur? 1,5 M, Pak. 1,5 miliar untuk bikin sumur yang betul-betul bersih daripada limbah radioaktifnya orang-orang Zionis. Ngeri, Pak. Orang Zionis, orang Yahudi itu permusuhannya kepada Islam luar biasa. Yang kedua, orang-orang musyrik. Kita lihat hari ini orang musyrik. Orang musyrik itu orang-orang yang tidak bertuhan, Pak. Yang menyekutukan Allah, yang bukan dari agama samawi. Orang Buddha, orang Syiah. Syiah itu musyrik, Pak. Ya. Lihat ini, 313.000 warga Suriah digantung di penjara sejak 2011. Ya, warga Suriah di sini adalah Muslim Ahlu Sunnah. Ya. Lihat Thailand, Patani, pembantaian umat Islam tahun berapa? Tahun 2007. Ya, 2005-an, 2004. Ya, Patani. Belum lagi kita lihat Rohingya ini 2017 nih, Pak. Saya ke Rohingya nyambut orang-orang yang berhijrah dari Myanmar di perbatasan Bangladesh. Jadi ini saya posisinya di samping Sungai Naf. Jenengan kalau lihat di peta, Myanmar sama Bangladesh itu yang membatasi Sungai Naf. Sungainya lebar luas, Pak, kayak laut. Orang-orang Uighur ini, orang-orang Rohingya ini, mereka berusaha untuk pergi dari negerinya karena kampungnya dibakar, perempuannya dizinai, orang-orangnya dibunuhi. Mereka jalan 9 hari sampai ke sungai itu, mereka mengambil kayu-kayu, mereka gabungkan jadi satu, terus mereka berlayar dengan kayu-kayu itu. Dan banyak juga yang meninggal di Sungai Naf itu karena tenggelam. Nah, ini yang berhasil menyeberangi itu ini diantaranya. Dan pas saya ini kesini, Pak, menemukan banyak keluarga yang terpisah dari keluarganya. Ini adik kecil ini tinggal sama kakaknya tok nih, yang bawah ini. Saya tanya orang tuanya mana, gak tahu. Tinggal sama kakaknya nih. Bajunya tinggal satu helai nih, Pak. Tinggal satu helai. Ini kondisi mereka karena berhadapan dengan orang-orang musyrik. Cara permusuhannya itu sadis-sadis, Pak. Bahkan di sini tuh ini, Pak. Ini namanya Ahmad Jalal. Ini lihat di sini ada kaki orang kan. Ini habis tertembak. Ahmad Jalal ini dia ngetutin saya di pengungsian, Pak. Ngikutin saya terus. Sampai akhirnya saya bilang, ini penerjemah, ini orang Bangladesh, bisa bahasa Rohingya, bisa bahasa Inggris. Jadi bisa komunikasi. Akhirnya saya ajak menerjemahkan bahasanya orang Rohingya ini. Terus saya tanya, ini orang kok ngikutin terus? Coba tanyain dari mana. Terus ditanyain, kamu dari mana? Dari Mangdau. Sejak kapan di pengungsian ini? Baru seminggu yang lalu. Jadi saya pas datang itu habis konflik, Pak. Memang sebulanan sekitar konflik. November 2017 itu konflik, ya. Agustus konflik, saya November sudah di sini. Nah, pas itu kamu berapa hari di sini? 1 pekan, ya. 1 pekan. Kamu berapa orang di sini? Saya dan 2 adik saya, katanya. Terus dia cerita dari kota mana? Dari Mangdau. 2017 kalau jenengan ketik di internet Rohingya 2017 nanti keluar namanya daerahnya Mangdau. Mangdau itu daerah Rohingya yang 2017 itu dibakar 250 kampungnya oleh tentara Myanmar. Wanitanya dibunuhi, anak-anaknya dipenggal, ya. Yang bisa menyelamatkan keimanannya lari ke Bangladesh. Dia bilang dari Mangdau. Berapa hari kamu jalan? Saya tanya kan. 15 hari katanya. Padahal sebelum saya ketemu orang yang lain, mereka jalan dari Mangdau ke perbatasan ini itu 9 hari, Pak. Tapi dia bilang 15 hari. Saya kan tidak percaya. Loh, kok 2 kali lipat? Saya tanya lagi, masa 15 hari, yang lain 9 hari, Pak? Terus dia baru cerita, kondisi saya berbeda, katanya. Adik saya tertembak di perut dan kakinya. Ini adiknya, Pak. Pas saya datang ke pengungsiannya ala kadarnya begini, Pak. Ini adiknya masih dalam kondisi luka, Pak. Pelurunya sudah dikeluarkan, tapi masih dalam kondisi penyembuhan. Nah, itu dia cerita, adik saya tertembak di kaki dan perutnya. Saya 5 bersaudara, yang 2 sudah meninggal, tinggal kami bertiga. Ibu saya diperkosa di hadapan saya, ayah saya mengungsi tapi saya nggak tahu di pengungsian mana.
tinggal 3 orang katanya. Baru setelah itu dia cerita, saya harus menggendong adik saya dalam keadaan peluru ada dalam tubuhnya. Kami ketinggalan rombongan. Yang lainnya jalan, adik saya mengerang kesakitan. Kalau setiap dia sakit, saya letakkan di atas rumput sampai dia tertidur. Karena tidak ada obat bius di hutan, Pak. Kalau dia sudah tertidur, saya gendong pelan-pelan, kami jalan lagi. Kalau dia terbangun, kesakitan lagi, saya tidurkan. Itu yang menyebabkan yang lain 9 hari, kami 15 hari katanya. Kondisinya begini, Pak. Ini siapa ini ulahnya? Orang-orang musyrik. Ya. India kemarin. Ya kan? India, ya. Nah, ini pelajaran penting hadirin dimuliakan Allah, bahwa orang-orang musyrik ini sejak zamannya Rasulullah. Musyrik Quraisy itu kan sadis, Pak. Abdullah bin Haram habis perang Uhud hilang telinga dan hidungnya. Ya, Hamzah dicungkilkan hatinya. Memang seperti itu cara permusuhan mereka. Makanya Rasulullah SAW ketika untuk menghadapi orang-orang musyrik ini tidak cukup dengan 2, harus 3. Kata Rasulullah, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, yang ketiga dengan lisan-lisan kalian. Beda, Pak. Seringnya dalam Al-Quran itu kan ayatnya jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Harta jiwa. Tapi khusus orang-orang musyrik ini Rasulullah katakan wa alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian. Lisan-lisan kalian ini maksudnya apa? Dengan doa. Lisan-lisan kalian ini maksudnya apa? Dengan menyebarkan berita yang benar tentang kondisi saudara-saudara kita. Karena kalau tidak kita yang bersuara, lantas siapa lagi? Dan itu pasti menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat. Pasti Allah akan menanyai, sudah apa kamu? Uighur di seperti itu kan sudah apa? Pasti ditanya oleh Allah. Dan semoga hadirnya kita di sini ingin mengetahui kondisi saudara-saudara kita kelak menjadi hujah di hadapan Allah. Kita ikut merasakan sakit dan gelisah ketika saudara kita dalam kondisi ditindas. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari Uighur ini. Dan saya berharap ya, kita tidak hanya berhenti di tempat ini, tapi juga bisa diceritakan kembali kepada sanak saudara, teman-teman kita. Kalau belum percaya tentang Uighur, ya setidaknya ya diminta untuk ya satu, untuk membaca buku ini, atau mungkin mencari data yang benar, karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Dan itu pesan Uighur, orang Uighur yang ada di Xinjiang kepada saya. Mereka mengatakan, doakan kami dan ceritakan kondisi kami kepada yang lain. Nah, semoga ini menjadi penyambung lidah bagi mereka yang di sana untuk kaum muslimin semuanya yang ada di Indonesia. Barakallahu fiik. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.